Halo sahabat sang novelis. Kali ini saya akan melanjutkan audio novel Tuan, Aku Mencintaimu. Episode Malam itu aku diperhatikan. Kenapa kamu menangis? Suara Surya terdengar pelan, membuat Ayu yang masih tertuduk di samping mobil terlonjak sedikit. Matanya sembab, pipinya basah oleh air mata. Ia buru-buru menutupi wajahnya dengan tangan, berusaha menyembunyikan tangis yang baru saja pecah karena hinaan pedas cinta di lokasi syuting. Namun suaranya tercekat. Ia hanya mampu menggeleng pelan sambil berbisik lirik. "Saya ingin pulang saja, Kak." Surya menatapnya lama. Biasanya ia tidak sabaran. Namun kali ini ada sesuatu dalam raut wajah Ayu yang membuatnya menahan diri. Ia menghela napas panjang, lalu membuka pintu mobil tanpa berkata apa-apa. Ayu menurut, duduk diam sambil meremas ujung bajunya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, tak ada percakapan, hanya suara mesin dan sesekali helaan napas Ayu yang masih tersendat. Surya meliriknya beberapa kali, ingin bertanya, namun akhirnya memilih diam. Sementara itu, di tempat lain, Shinta dengan penuh dendam melangkah menuju rumah Ratna, ibu Surya. Dengan wajah penuh drama dan air mata yang disengaja, ia mengadu kepada Ratna, "Tante, Surya sekarang sudah berubah. Dia sudah punya wanita baru. Bahkan dibawanya ke lokasi syuting, seolah dia lebih penting daripada aku. Padahal aku masih sangat mencintainya." Ratna menatapnya dengan alis berkerut. "Wanita baru? Maksudmu siapa, Sinta?" Tanyanya heran. "Entahlah siapa dia, Tante. Yang jelas perempuan kampung, tidak pantas berdiri di samping Surya. Tapi Surya memperlakukannya berbeda. Aku bisa lihat dia sudah jatuh hati," jawab Shinta dengan penuh manipulasi. Ratna terdiam. Ia tidak langsung percaya, tapi ucapan Shinta membuatnya penasaran. Bagaimanapun, Surya adalah anaknya. Ia tahu putranya keras kepala dan tertutup soal perasaan. Jika benar ada perempuan baru di hidupnya, Ratna harus melihat sendiri seperti apa sosoknya. Malam itu, suasana di apartemen Surya terasa hangat. Tuti sibuk menata meja makan dengan hidangan yang sudah dipersiapkan sejak sore. Genta dengan gaya santainya membantu menyiapkan kursi, sesekali bersenandung sambil menggoda Tuti. Ayu, meski masih menyimpan rasa murung, berusaha membantu dengan hati-hati, menaruh piring dan sendok satu persatu. Surya keluar dari kamarnya dengan pakaian rapi, memastikan semua siap sebelum ibunya tiba. Tak lama kemudian, Ratna datang. Penampilannya elegan, penuh wibawa, membuat semua orang berdiri menyambut. Surya segera menghampiri, mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Genta berlari kecil dan melakukan hal serupa. Tuti menunduk sopan, sementara Ayu berdiri agak gugup, menunduk dalam-dalam. "Selamat malam, Bu," ucap Ayu pelan. Suaranya bergetar. Ratna menatap gadis itu cukup lama. "Ini siapa?" tanyanya kepada Surya. "Ini Ayu, Mah. Dia membantu Tuti di rumah. Baru beberapa minggu di sini," jawab Surya tenang. Ayu tersenyum kaku, mencoba menghilangkan rasa grogi. "Senang bisa berjumpa, Bu." Ratna mengangguk, tapi matanya tetap mengamati Ayu dari ujung kepala sampai kaki. Dalam hatinya terlintas berbagai pikiran. Anak ini cantik banget. Ada kesan sederhana, tapi wajahnya bersih dan menenangkan. Kelihatannya pintar juga. Caranya bicara sopan sekali. Saat obrolan ringan dimulai, Ratna kembali mencuri pandang. Ia memperhatikan cara Ayu menjawab pertanyaan. Bagaimana ia menata kata dengan hati-hati. Apa dia sarjana ekonomi? Sepertinya paham betul cara berbicara dengan orang yang lebih tua. "Kalau saja dia jadi mantu aku, mungkin tidak buruk juga," batin Ratna sambil menahan senyum kecil yang tidak disadari Surya. Makan malam dimulai dengan suasana santai. Genta yang humoris membuat semua orang tertawa dengan leluconnya. "Bu, kalau Ayu ikut, masakan di rumah jadi makin enak. Saya tambah rajin makan deh," candanya sambil melirik Ayu. Surya langsung menegurnya, "Jangan bercanda berlebihan, Gen." Tapi Ratna justru tersenyum, memperhatikan interaksi kecil itu. Ayu lebih banyak diam, hanya sesekali menjawab pertanyaan dari Ratna. Namun setiap kali ia bicara, nada suaranya sopan dan jelas.
Ratna semakin terkesan. Surya sendiri duduk dengan wajah datar, tapi dalam diamnya ia memperhatikan bagaimana ibunya beberapa kali tersenyum ke arah Ayu. Tuti duduk di sisi lain, merasa lega karena malam itu berjalan lancar. Ia tahu Surya paling tidak suka jika suasana makan malam kacau. Kali ini justru terasa berbeda. Ada kehangatan yang jarang ia lihat sebelumnya, terutama antara Surya, Genta, dan Ratna. Bagi Ayu, malam itu menjadi momen yang tidak akan ia lupakan. Meski awalnya gugup, ia merasa lebih tenang ketika Ratna mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan ringan. Bahkan saat Ratna sesekali menatapnya lama, Ayu merasa bukan tatapan yang menilai, melainkan tatapan yang mencoba mengenal lebih jauh. Suasana makan malam berlanjut dengan tawa, obrolan, dan sesekali keheningan nyaman. Ratna yang awalnya penasaran dan sedikit curiga karena ucapan Shinta, justru merasa berbeda setelah melihat Ayu langsung. Ia tidak menemukan sosok perempuan kampung tak pantas seperti yang digambarkan Shinta. Yang ia lihat justru gadis sederhana, sopan, dan punya pesona tersendiri. Di dalam hati Ratna semakin mantap dengan pikirannya. Kalau saja dia jadi mantu aku, bukankah lebih baik anak ini yang mendampingi Surya daripada perempuan yang hanya bisa menuntut dan membuat masalah? Anak ini terlihat tulus, dan aku yakin dia pintar. Malam itu berakhir dengan suasana hangat. Ratna pulang dengan hati yang penuh rasa penasaran sekaligus kekaguman terhadap Ayu. Sementara Surya sendiri tidak menyadari, benih-benih harapan ibunya terhadap gadis itu mulai tumbuh diam-diam. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu kelanjutan hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di cerita lainnya.